Kami, kelompok 6 dari unit B KKN 79 UAJY, ingin memperkenalkan tentang cara mengolah biji kakao menjadi produk olahan coklat. Kelompok kami terdiri dari Yosua, Julia, Jackie, Theo, Amel, Divya, Hana, Okti, Kina, dan Yoga. Buku saku ini kami susun untuk memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengolah biji kakao dari Desa Giripurwo menjadi produk yang layak jual dan layak konsumsi. Selain itu, kami juga ingin menjelaskan bagaimana cara pemasarannya yang efektif. Kami berharap dengan adanya buku saku ini, kami dapat membantu masyarakat Desa Giripurwo untuk semakin maju dalam memanfaatkan dan mengembangkan salah satu hasil agrikulturnya, yaitu kakao. Yuk kita mengenal apa itu kakao. Kakao ditemukan pertama kali oleh seorang ahli botani bernama Carl Linnaeus pada tahun 1753. Buah kakao sendiri memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk oval dengan kedua pucuknya yang mengerucut. Tidak begitu banyak orang yang tahu tentang buah ini, karena buah kakao memang jarang kita temui di pasaran. Hal ini dikarenakan hanya sedikit orang yang mengkonsumsi buah kakao secara mentah. Pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai penghasil kakao terbesar. Namun, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara penghasil kakao terbesar. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil memproduksi kakao sebesar 767.280 ton. Kemudian, pada tahun 2019, memproduksi sebanyak 783.978 ton. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 739.483 ton. Menurunnya produksi kakao di Indonesia dikarenakan pohon yang kebanyakan sudah menua sehingga mudah terserang hama. Sedangkan karakteristik biji kakao di Indonesia sangatlah baik, seperti memiliki titik leleh tinggi dan kaya akan kandungan lemak. Manfaat kakao bagi tubuh. Untuk manfaat yang pertama itu, kakao memiliki antioksidan yang tinggi. Jadi bubuk kakao ini menjadi salah satu makanan yang kaya akan kandungan antioksidannya. Nah, antioksidan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena dapat menangkal atau mencegah radikal bebas yang dapat memicu timbulnya penyakit di dalam tubuh. Untuk manfaat yang kedua, yaitu mengurangi gejala depresi. Bubuk kakao dapat memperbaiki suasana hati sekaligus mengatasi depresi. Nah, bubuk kakao ini dapat membantu dalam produksi hormon endorfin, yang mana hormon endorfin ini sangat bermanfaat bagi manusia atau seseorang untuk mengembalikan mood atau membentuk suasana hati yang baik. Manfaat yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah. Jadi kandungan antioksidan yang tinggi tadi yang terdapat pada kakao dapat memperbaiki aliran nutrisi dan oksigen di dalam darah, sehingga dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Untuk proses pengolahan biji kakao menjadi coklat batangan, langkah pertama yaitu biji kakao yang sudah bersih dan kering disangrai terlebih dahulu menggunakan wajan selama 5-10 menit. Selanjutnya, biji kakao yang telah disangrai tersebut dikupas kulitnya untuk memisahkan kulit dan bijinya menggunakan tangan. Langkah yang ketiga, menghaluskan biji kakao menggunakan copek dan ulekan. Biji kakao tersebut dihaluskan sampai berbentuk seperti pasta. Selanjutnya, setelah biji kakao selesai dihaluskan, kemudian panaskan menggunakan panci yang berisi air hangat. Setelah itu, diaduk terus hingga air mendidih. Lalu jangan lupa tambahkan 30 gram gula pasir ke dalam coklat yang sedang dipanaskan hingga menjadi lelehan coklat lembut.
Setelah menjadi lelehan coklat lembut, segera cetak dengan cetakan coklat batangan. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar coklat batangan tersebut mengeras dan siap dikemas. Proses pengolahan biji kakao menjadi coklat bubuk. Proses yang pertama adalah lakukan fermentasi pada biji kakao. Fermentasi bertujuan untuk menghancurkan pulp dan membentuk warna dan flavor coklat. Fermentasi dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Eksternal dilakukan oleh mikroorganisme yang bertujuan untuk menghancurkan pulp. Secara internal dilakukan secara enzimatis yang terdapat di dalam biji sehingga terbentuk warna dan flavor coklat. Proses yang kedua adalah perendaman, dilakukan menggunakan air selama 2 jam. Bertujuan untuk menghentikan fermentasi. Perendaman dapat dilakukan maksimal 12 jam. Setelah itu, cuci biji kakao. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Dilakukan dengan cara menjemur biji kakao selama kurang lebih 2 hari sambil dibolak-balik agar merata. Melalui proses pengeringan ini dapat membantu mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya. Setelah biji kakao berhasil dikeringkan, proses selanjutnya adalah menyangrai biji kakao dengan rentang waktu 5-10 menit dengan api kecil. Biji kakao akan mengeluarkan aroma yang khas sehingga dapat meningkatkan keoptimalan produk. Kemudian, haluskan biji kakao, dapat menggunakan cobek dan ulekan, haluskan sampai berbentuk seperti pasta. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan lemak pada biji kakao yang sudah dihaluskan. Caranya, press pasta kakao menggunakan alat press berupa hidrolik maupun mekanis dengan rentang tekanan 400-500 bar dan suhu dengan rentang 90-100 derajat Celcius. Pada proses ini akan memisahkan lemak coklat panas dengan kotoran yang mungkin terbawa menggunakan filter pada mesin press yang selanjutnya dicetak kemudian didinginkan. Proses selanjutnya adalah haluskan pasta kakao yang telah dipres menggunakan alat penghalus. Selanjutnya, ayak bubuk kakao dengan tujuan agar mendapatkan ukuran yang sama. Coklat bubuk telah siap digunakan. Produk olahan coklat batangan dan bubuk coklat ini kami beri nama Chokogiwo, yang merupakan identitas coklat buatan Desa Giripurwo. Dalam pemasaran produk ini, kami menganalisanya secara SWOT yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari pemasaran produk ini adalah segmentasi pasar yang luas, konsep produk yang unik, memiliki citra khas daerah, dan biaya produksi yang rendah. Selanjutnya adalah weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan dari pemasaran produk ini adalah kurangnya pengalaman dari masyarakat Desa Giripurwo untuk membuat produk olahan coklat yang dapat bersaing dan kurangnya pengetahuan untuk memperluas target pasar. Yang selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang dari pemasaran produk ini adalah dapat menjadi brand khas dari Desa Giripurwo, peluang bisnis dan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, serta menambah penghasilan dari daerah tersebut sehingga perekonomiannya meningkat. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Mudahnya pesaing untuk masuk dikarenakan membuka perkebunan kakao tergolong simpel, dalam artian membuka perkebunan coklat dapat dikatakan cukup mudah. Nah teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Di sini kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah target pasar, dan yang terakhir adalah positioning. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Produk coklat hampir disukai oleh semua orang. Dan hasil produksi kami berupa coklat batang dan coklat bubuk untuk dijadikan minuman. Sehingga segmentasi pasar kami yaitu anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua adalah target pasar. Kami menargetkan mereka yang menyukai minuman coklat dan juga coklat batang, terutama mahasiswa di berbagai daerah. Dengan dikenalnya produk kami di kalangan mahasiswa, ini akan sangat membantu produk Chokogiwo untuk dapat dikenal lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah positioning. Produk kami tentu tidak kalah dengan produk lainnya. Dan kami pun juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin datang untuk belajar mengenai proses produksi coklat. Berikutnya adalah rencana penjualan dari Chokogiwo. Kami sendiri menghasilkan 2 produk yang berupa coklat batang dan coklat bubuk untuk minuman.
Nah, kami sendiri akan memberikan informasi kepada calon konsumen atau target pasar kami mengenai kelebihan produk kami. Selain itu, kami juga akan memberitahu bahwa rumah produksi dari Chokogiwo membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin datang untuk melihat dan belajar secara langsung dari awal proses produksi hingga menjadi produk siap konsumsi dari produk Chokogiwo. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. Strategi ini kami lakukan sebagai langkah awal untuk memasarkan dan mendistribusikan produk kami agar sampai ke pelanggan serta konsumen kami. Yang pertama, kami akan memasarkan produk kami melalui media sosial. Di sini akan sangat memungkinkan bagi kami untuk bertukar informasi tanpa batas waktu dan tempat. Kami akan secara spesifik memilih Instagram dan juga TikTok, karena kedua platform tersebut banyak digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah konten marketing. Kami akan membuat konten menarik secara masif dan berkala di media sosial, yang dapat memungkinkan produk kami untuk menjadi viral. Selain itu, kami juga akan membangun relasi dengan follower dari akun Chokogiwo dengan giveaway pada momen tertentu dan melakukan interaksi melalui Instagram Stories. Yang terakhir adalah public relation. Pada strategi yang ketiga ini, kami akan melakukan endorse pada selebgram dan seleb TikTok, serta memberikan testimoni secara langsung di akun Instagram dan TikTok mereka. Strategi ini kami harapkan agar tercipta word of mouth yang dapat membuat produk Chokogiwo semakin dikenal. Wah, ternyata banyak ya manfaat dari buah kakao itu sendiri, dan produk yang akan dihasilkan pun juga sangat menguntungkan. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Giripurwo maupun masyarakat luas. Sekian buku saku kali ini. Terima kasih.